Tapi jangan berprasangka kalau setan lari, setan nggak balik. Salah Anda. Namanya setan itu memang nggak ada tujuan kecuali ganggu kita. Iya, dia azan lari, tapi kalau waktu komat balik lagi ganggu kita itu. Oleh sebab itu doa, ya min syarril waswasil khannas. Baca doa lah, ya untuk supaya dijauhkan dari waswas. Tapi awal adzan setan itu lari terbirit-birit takut. Karena emang sifatnya setan khannas. Khannas itu lari ketika ada zikir. Sama dengan secara person pribadi, orang yang banyak zikir hatinya tidak banyak diganggu sama setan. Ya, tapi kalau jauh dari zikir macam-macam setan bisik-bisikkan. Bisik-bisikkan banyak. Ya, maka oleh sebab itu di dalam dunia tasawuf ada istilahnya khotir rabbani, bisikan dari Tuhan. Ada khotir malaki, bisikan malaikat. Ini yang disebut ilham. Ilham. Dua khotir syaitoni, bisikan setan. 4 khotir nafsani, bisikan nafsu. Bisikan pastinya yang dari Allah sama malaikat biasanya bagus-bagus lah Pak. Pastinya. Nah untuk membedakannya biasanya kalau khotir rabbani, bisikan dari Allah itu nggak bisa ditolak itu. Kuat kali, nggak bisa ditolak. Karena memang dari Allah, nggak bisa ditolak. Semisal umpamanya, pokoknya mau nggak mau aku malam ini tahajud. Entah apa, bangun sendiri, semangat kali pokoknya. Senang puasa, pokoknya senang puasa. Ini bisikan dari Allah. Ya, mau nggak mau pokoknya. Banyak yang bilang jangan puasa, tetap puasa. Ya, dia mau sedekah. Padahal istrinya nggak boleh kan? Ya, janganlah bang, duit itu untuk gini. Wah, pokoknya aku sedekah. Nggak bisa ditolak. Tapi pastinya kebaikan ya. Tapi kalau malaikat kadang-kadang perang sama bisikan setan. Sering saya buat contoh kalau malam hari mau tidur itu ada bisikan, baca doa. Tapi ada juga bisikan berikutnya, kau baca doa hilang ngantukmu. Ya gitu ya. Akhirnya perang dalam hati, baca doa apa enggak, baca doa apa enggak, iya. Dalam hati ngomong kalau baca doa nanti hilang ngantuknya. Padahal kalau ada HP bunyi ditengok, iya kan? Nah ini perang. Kalau ilham malaikat sama setan masih memungkinkan, mana yang menang salah satunya. Ya. Nah kemudian bisikan setan sama bisikan nafsu. Ini mestinya dua-duanya buruk. Mestinya dua-duanya buruk. Tapi untuk membedakannya, para ulama bilang gini. Ketika ada bisikan buruk atau makruh lah, atau perkara makruh atau perkara haram atau apa, Anda coba zikir. Kalau Anda berzikir, Anda zikir, melemah itu keinginan, maka itu bisikan setan. Karena sifatnya setan takut sama zikir. Tapi Anda zikir pun kemauan itu masih kuat. Nah itu nafsu itu. Nafsu. Ngalahkan nafsu lebih berat daripada ngalahkan setan, Pak. Para ulama bilang kenapa? Karena setan itu musuh dari luar. Nafsu dari dalam diri kita sendiri. Musuh dari luar nampak. Maling dari luar bisa, tapi kalau maling dari dalam Pak, coba kita jaga duit. Wong malingnya di dalam. Ya, ini satu. 2, sebutkan kalau bisikan setan itu yang penting kita berdosa, maksiat. Tapi kalau nafsu, keinginannya yang harus diturutin. Pokoknya ambil contoh ringan gini, umpama ambil contoh ringan. Malam hari mau zina, umpama ini, naudzubillah, dibisikkan dalam hati, ingin zina. Maka berangkatlah dia keluar ke tempat yang biasanya banyak perempuan nakal. Ternyata situ nggak ada perempuan nakal, Yang ada orang judi, terus dia ya udahlah judi aja lah. Maka tadi bisikan setan. Kenapa? Setan itu pokoknya nyuruh kita maksiat, dosa itu yang penting.
Tapi kalau melulu kepingin apa yang diinginkan, itu nafsu, Pak. Ya, nggak ada perempuan nakal, ada judi, masih kepingin nyari ke tempat lain. Begitu ya. Ini keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Ya, sama dengan umpamanya, mohon maaf Pak ya, orang pacaran Pak. Orang pacaran itu dinasehatin kok pakai dalil 1000 hadis, nggak masuk sama dia. Kenapa? Karena hawa nafsu. Ngalahkan nafsu gimana caranya? Di antara cara yang paling efektif adalah ingat kematian. Ingat kematian. Ingatkan sama mati. Gitu ya. Maka kalau nafsu itu kepinginnya ya itu harus diturutin. Malam-malam kepingin nyari rokok untuk nonton sepak bola, keluar dia. Kedai tutup. Ya. Cari yang lain. Main judi, main gaplek, main apa segala macam. Ini setan berarti. Bisikan setan tadi. Tapi kalau nggak ada, kedainya tutup, nyari lagi ke yang lain, nyari, pokoknya dapat rokok. Nah, itu berarti nafsu. Itu aja. Itu diantara tanda-tanda perbedaan bisikan-bisikan. Ya. Terus mana yang lebih kuat? Pastinya yang kuat itu yang biasa kita turutin. Yang biasa kita turutin. Kita sering nurutin yang baik, maka itu yang akan lebih kuat dalam diri kita. Kita sering nurutin yang buruk, berarti setan dan nafsu yang lebih kuat sama kita. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam diri kita lebih kuat dorongan kebaikan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dorongan kebaikan sering-sering untuk kita okekan, sering-sering untuk kita amalkan, sehingga terbiasa melakukan kebaikan. Dan memang jujur Pak, seringkali kita malas melakukan kebaikan atau berat itu karena belum terbiasa. Itu saja. Ya, orang nggak terbiasa sholat jamaah, berat kali Pak. Tapi kalau sudah sekali, 2 kali sholat jamaah terusan gampang. Orang sholat tahajud berat Pak. Tapi kalau sudah mulai sekali, 2 kali, insya Allah ringan. Sama kayak contoh puasa Pak ya. Puasa Ramadan hari pertama kan rasanya haus sekali Pak. Rasanya perut ini melilit Pak. Hari pertama. Hari kedua masih lapar lah, kan gitu kan ya. Tapi hari berikutnya udah nyaman Pak, enak. Sampai nanti masuk pun sampai akhir Ramadan. Sampai masuk hari raya dikasih lontong kita orang males. Enak puasa rasanya. Gitu ya. Karena sudah terbiasa. Sama juga kebaikan kayak gitu. Beda dengan orang yang buruk Pak. Orang yang terbiasa keburukan sampai hilang di dalam hatinya rasa maksiat tersebut. Sering saya sampaikan, nggak masuk di otak kita orang muslim backingin perjudian. Itu nggak masuk di otak kita Pak. Nggak masuk di otak kita orang muslim backingin tempat zina. Itu nggak masuk di otak kita Pak. Muslim kok kemudian mungkin juga bapaknya mungkin orang masjid, tapi anaknya preman kemudian backingin tempat judi, backingin kedai tua, pasang badan pula dia. Nggak masuk di otak kita Pak. Tapi karena sudah keterbiasaan sehingga dia ngerasa itu bukan dosa. Padahal jujur kalau ditanya nggak ada yang bilang nggak dosa Pak. Tapi itu tadi kayak cerita Abu Jahal. Abu Jahal itu tahunya Nabi Muhammad bener, itu tahunya. Tapi karena sombong itu tadi ya kan ya, karena angkuh nolak kebenaran. Kalau jujur ditanya 4 mata, ya pastinya ya Muhammad betul kan gitu kan ya. Nah itu tadi ya, karena keterbiasaan maksiat sampai akhirnya dukung banyak maksiat. Maka biasakan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ala hadiniya wa kuliniya salihah. Al-Fatihah.